Untuk pertama kalinya keluarga besar Yamayum setanah Papua di Provinsi Papua Barat Daya merayakan Natal bersama di Gedung Serbaguna Lambert, Jitmau Kantor Wali Kota Sorong pada Minggu 22 Desember 2024. Tujuan dari perayaan Natal keluarga besar Yamayum ini adalah mengikat persatuan, mempererat persaudaraan, serta menikmati indahnya kebersamaan di antara keluarga besar Yamayum. Keluarga Yumame. Ungkapan terima kasih anak-anak ini diberikan khusus kepada mama-mama bertepatan dengan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan di hari ini juga kita merayakan Hari Ibu. Kalau saya minta tepuk tangan. Ibadah perayaan Natal keluarga besar Yamayum, Yumame Sraun, Yumte, Huayum, Nau, Hra, Tahoba, semuanya dan sanak saudara yang dilakukan pada hari ini, ibadah perayaan Natal perdana keluarga besar Yamayum setanah Papua. Hamba dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Pujakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat tema yang sudah diberikan kepada kita di tahun 2024 ini. Ini satu tema yang begitu sangat tertarik sekali bagi kita di tahun 2024 ini. Kita melihat bagaimana waktu malaikat-malaikat itu datang berjumpa dengan gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan domba mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang sederhana. Mereka adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Mereka adalah orang-orang yang tidak terpandang dan tidak terhormat di tengah-tengah masyarakat. Tetapi di hadapan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang istimewa. Amin. Mereka adalah orang-orang yang
yang spesial bagi Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Maka kenapa mereka adalah orang-orang yang spesial? Dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Tuhan melakukan hal itu kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali menyaksikan tentang kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Amin. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali mereka melihat dan mereka menyaksikan tentang kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus. Dan kita melihat bagaimana ketika mereka dengarkan waktu ayat yang ke-15 katakan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Waktu para gembala-gembala itu, mereka gembala-gembala itu menerima pesan daripada malaikat-malaikat itu. Bahwa mereka malaikat-malaikat itu. Dan gembala-gembala ini tidak menunggu lama. Mereka tidak begitu menunggu lama, tapi mereka begitu antusias sekali, saudara. Mereka begitu antusias sekali. Mereka menangkap itu. Dan mereka mulai katakan, mereka mulai mengajak satu dengan lain. Mari kita pergi ke Betlehem. Mari kita berlangkah ke Betlehem. Melihat apa yang sedang terjadi di Betlehem. Apa yang diberitahukan. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Apakah betul atau tidak. Apakah benar atau tidak, saudara. Ini lihat bagaimana gembala-gembala ini. Mereka adalah orang-orang yang sibuk 24 jam. Mereka menjaga kawanan domba mereka. Mereka memelihara kawanan domba mereka. Tetapi kenapa? Saudara lihat pada waktu malaikat berjumpa dengan mereka. Memberitahukan hal itu kepada mereka. Mereka begitu antusias sekali. Mereka begitu meresponi. Dan langsung mereka meninggalkan pekerjaan mereka sejenak. Mereka meninggalkan kesibukan mereka sejenak. Mereka meninggalkan domba-domba mereka, barang-barang peliharaan mereka sejenak. Mari kita mereka antusias. Mari kita pergi ke Betlehem. Mari kita berangkat ke Betlehem. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-16 dikatakan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Mereka kalau mereka tidak ada antusias yang mereka tidak ada keputusannya keambil. Mereka bilang, aduh kami juga ada punya kesibukan. Bagaimana kami mau pergi tinggalkan kami punya domba-domba domba-domba kami punya peliharaan domba-domba. Bagaimana kami mau taruh di mana? Kami mau titip kepada siapa Bapak Ibu Saudara? Mereka tidak khawatir. Mereka kecewa bagaimana? Mereka tinggalkan mereka punya kawanan domba itu. Komitmen mereka, keputusan mereka, antusias mereka. Mari kita pergi ke Betlehem. Mereka cepat-cepat pergi di Betlehem. Mereka tidak menggunakan kendaraan mobil, kendaraan motor. Tetapi mereka punya kerinduan hati sekali. Untuk mereka harus pergi ke Yerusalem. Mereka pergi ke Betlehem. Untuk berjumpa dengan Yesus Kristus. Sang Raja Damai yang lahir di Betlehem. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar dari para gembala ini. Mereka punya kesibukan yang luar biasa. Tapi mereka meninggalkan kesibukan mereka sejenak. Amin. Mereka meninggalkan kesibukan mereka sejenak. Untuk mari kita pergi bersama-sama ke Betlehem. Melihat apa yang sedang terjadi di sana. Apa yang dikatakan itu benar atau tidak. Mereka tinggalkan pekerjaan mereka sejenak. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya hari-hari Natal itu. Kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Kita tinggalkan kesibukan kita sejenak. Kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan kita sejenak. Amin. Baru mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Kita tinggalkan pekerjaan itu dan kita mengambil waktu sejenak. Duduk merenungkan bagaimana kelahiran Yesus Kristus Sang Raja Damai itu. Kelahiran Yesus Kristus Sang Putra Natal itu. Dia lahir untuk saudara dengan saya. Amin. Kita tinggalkan kesibukan kita sejenak. Kita tinggalkan pekerjaan kita sejenak. Jangan jadikan bulan Desember bulan yang sibuk bayar mas kawin. Bulan yang sibuk bayar apa lagi? Bayar mas kawin. Bulan yang sibuk untuk bikin pesta nikah. Bulan yang sibuk untuk denda kematian. Bulan yang sibuk untuk bagaimana kumpul untuk makan rame-rame. Akhirnya tidak ada kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara duduk untuk bagaimana sejenak untuk menikmati bagaimana
masalah. Benar toh? Tidak boleh. Mari kita miliki sikap yang baik dari para gembala ini. Amin. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka sejenak. Mereka berangkat cepat-cepat berjumpa dengan Yesus yang lahir di Bethlehem. Mereka berjumpa dengan Yesus yang lahir di Bethlehem. Mereka tidak mau kehilangan momentum itu. Mereka tidak mau kehilangan waktu yang ada itu. Mereka cepat-cepat pergi. Kalau mereka tidak mengambil satu keputusan, mereka tidak mengambil satu komitmen untuk mereka cepat-cepat pergi ke Bethlehem, berarti mereka tidak berjumpa dengan Yesus dan mereka juga tidak bisa menyaksikan tentang kelahiran Yesus Kristus. Amin. Tentang kelahiran Yesus Kristus. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa kok orang baik berat semua masalah Januari, Februari terus tumpuk sampai bulan Desember. Semua baru dilakukan bulan Desember. Desember sibuk akhirnya tidak ada waktu untuk bagaimana kita duduk memaknai Natal itu. Amin. Kita duduk memaknai Natal itu, Bapak Ibu Saudara. Berapa kali kita buat Natal? Berapa kali saudara dengan saya merayakan Natal? Menyambut hari kelahiran Yesus Kristus. Pas kalau kita hitung sampai mungkin sudah 100 kali, 200 kali. Tapi pertanyaan saya buat Bapak Ibu Saudara di malam ini, 100 kali kau rayakan hari Natal, kau lakukan Natal, dan berapa kali saudara berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat itu? Amin. Berapa kali saudara berjumpa dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu? Jangan sampai kita hanya hadir perayaan Natal besar-besaran. Kita tidak berjumpa dengan Yesus Sang Putra Natal itu. Kita tak berjumpa dengan Yesus Sang Raja itu. Tidak berjumpa dengan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Akhirnya kita mulai datang di Natal itu, kita datang sama, pulang sama. Jadikan Natal hanya menjadi euforia saja di mana-mana. Jadikan Natal itu hanya menjadi satu kebiasaan saja. Tidak ada sesuatu yang kita terima dalam ibadah Natal itu. Tidak ada pesan-pesan yang kita terima di dalam ibadah Natal itu. Tidak ada pesan yang kita terima di dalam penyampaian. Ucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus untuk ibadah perayaan Natal malam hari ini, serta kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dan telah kami dengar bersama. Ajar kami untuk bukan hanya mendengar saja Tuhan, namun bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Diberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu, Ibu Pendeta Sadrika Yumame. Semua yang dilakukan, semua yang dikerjakan, semua yang diusahakan, keluarganya Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kami siap untuk memberikan persembahan, berkati setiap pemberian kami ya Tuhan. Yang hebat-hebat. Jadi sekda di Kota Sorong di pemerintahan yang sama, dari orang yang sama jadi sekda 2 kali di pemerintahan. Begitu. Itu Tuhan. Kemudian ada Pak Meli di Asmat, dari Kepala Dinas PU itu kurang lebih 17 tahun. Sarjana hukum tapi jadi Kepala Dinas PU, coba kamu bayangkan. Dia transfer teknik, tapi dia jadi Kepala Dinas PU 17 tahun. Sebelum Pak ini saya jadi Bupati di Asmat, dia sudah jadi Kepala Dinas PU. Dan Mayum itu hebat, toh. Ada Pak Nirwan Cesar, beliau ada ikut sidang, klasis di Tamrau, sehingga di Abun, klasis Abun, sehingga beliau semalam saya kontak dan menyampaikan ya Mayum, saya mohon maaf tidak hadir karena ada kegiatan klasis. Saya sampainya di Sorong itu mungkin malam, jadi saya tidak berkesempatan untuk ikut. Tapi titip doa saya di Mama Dora, ya Mama Dora berdoa kita doa, tapi saya juga jadi badan pekerja BPS wilayah 7 Sinode GKI di Tanah Papua. Ini hebat juga, urus dunia tapi surga juga hebat. Dan saya kawan di Kabupaten Sorong. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, kita sudah sebut, ini tidak ada perempuan yang orang ganteng, cuma kartes, semuanya bela saya. Adik kok berdiri? Ya. Adik berdiri. Ini. Jadi kalau ini yang Mayu ini ganteng-ganteng, Ensem juga ganteng, saya juga apalagi, lebih ganteng lagi. Isak lagi. Doni berdiri.
Ya, Doni, Ishak berdiri. Ya, Ishak berdiri, saya berdiri ya. Coba lihat yang ganteng-ganteng semua. Ini dari Frataruk yang tadi, ya, gitu ya. Dan itu sedikit uraian singkat. Maksud dan tujuan kita rayakan Natal ini adalah ada makna spiritual atau rohani yang terkandung. Kita mengucap syukur. Yang hebat-hebat ini semua itu dari Tuhan. Tidak ada yang, ya kalau Muhammad kandungannya tidak diberkati, kita juga jadi orang juga. Setuju ya? Jadi kita mengucap syukur. Yang kedua, memperkuat iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Kemudian meningkatkan kesadaran spiritual. Makna sosialnya mempererat ikatan keluarga yang tadi panjang-panjang. Kita coba untuk, terima kasih Bu Pendeta sudah mengingatkan kita dalam khotbah tadi untuk membentuk tim maupun menulis ini sehingga itu menjadi inspirasi. Ada tugas tadi Bu Pendeta kasih tugas 2, bentuk tim, kemudian juga bentuk panitia yang lebih meriah lagi nanti tahun 2025 untuk kita bikin Natal. Ada 2 tugas yang dikasih dari anak-anak semua dalam khotbah dan seterusnya. Ibu menitipkan itu kepada kita dan itu menjadi beban bagaikan kita pikul beras 100 kilo di atas bahu. Kemudian budaya melestarikan tradisi. Tadi sudah dengar juga yang Mayum ini ada dari saya tadi saya cerita panjang. Terus datang ada yang dari Sosial Temer. Tapi tetap datang singgah di sebelum sampai ke Karetubun. Ya, singgah di Sire. Kemudian dari Sire datang singgah di ada dusun yang Mas Ron. Ron itu yang ya di situ penuh dengan ya segala macam. Ubah lah, saguer lah, mau iris, ya pohonnya banyak di situ. Kalau orang dari Sire maupun saya itu tahu, Seron itu, ya kira-kira itu. Kemudian meningkatkan atau rasa memiliki tanggung jawab, membuat kegiatan yang positif. Tujuan pribadi mencari ketenangan dan kedamaian. Semua yang datang ini kan, ya Natal yang mau ini cuma alat saja. Tapi sesungguhnya firman Tuhan itu yang lebih penting bagi kita untuk ya kita mencari kedamaian, mencari keselamatan dengan Tuhan. Setelah saya mengakhiri hidup di bumi ini, kira-kira ke surga saya selamat atau tidak. Tapi Panca satu dia bilang begini, aku belum tahu Pak. Tuhan Yesus mau perempuan mami jadi nanti kami selamat di surga. Ya. Itu orang mabuk ini, dia biasa saya tapi, weh kau pergi sembahyang supaya nanti kau selamat. Dia bilang, kau baru dari mana datang ini? Kau tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu mama perempuan mami. Kami ini datang saya ada setahun turun buka pintu untuk kami masuk untuk selamat. Ya, jadi nama kegiatan ini ibadah Natal bersama keluarga besar yang Mayum, Setara Papua. Tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Subtema melalui perayaan Natal yang Mayum, yang Mama Yumame, kita mengikat persatuan, mempererat persaudaraan serta menikmati indahnya kebersamaan antara keluarga besar Yumame, Yumte, Sraun, Huayum, Sebunya, Nauhara, Tahoba dan sanak saudara. Itu yang paling subtema ini yang paling penting. Ya, selama ini kita jalan tadi, nanti Yumame bilang aduh Yumame saja lupa yang Sraun, ini nanti dengar rumah Om, baru mulai oh iya Om, betul. Ya Yumte juga begitu dan seterusnya. Waktu pelaksanaan di tempat ini Minggu 22 Desember bertepatan dengan hari Ibu tadi sudah. Ya kita tadi mulai jam 5 tapi dia molor. Ya itu kebetulan kan ketua panitia itu Famkaret juga jadi mungkin dia molor-molor sedikit. Tempat pelaksanaan gedung LG milik pemerintah Kota Sorong. Ya kita bangga karena kita bisa merayakan Natal yang Mayum di gedung yang ya tidak pernah lagi pegang klat ataupun apa liturgi untuk bisa ikut tapi terpapar di depan semua. Yang menyanyi juga muka kelihatan semua. Yang terang menyanyi juga kelihatan karena saya PCD, saya anak buah di bawah ini kemudian yang di atas nanti pasti doa akan kasih itu ke saya untuk coba saya putar untuk melihat dan merefleksikan betapa yang serius mendengar. Jadi Ibu Pendeta ini kita memang spesial mendatangkan dari Manokwari untuk dia khotbah di depan anak-anak yang kepala keras-keras begitu. Jadi Ibu Pendeta ini sudah direncanakan 1 bulan
Dia datang cuma tujuan spesial. Hari ini malam dia khotbah dia pun Natal yang Mayu ini untuk dia anak-anak. Besok pagi dia go kembali ke Manokwari. Begitu. Jadi tiket dan segala macam yang pergi dan pulang menjadi tanggung jawab kami yang Mayu. Begitu. Ya, sumber biaya. Nanti dengar-dengar tadi saya sebut-sebut sedikit. Kegiatan ini lancar, jalan, sukses, aman, dimeriahkan oleh kita semua yang hadir. Paduan suara, kidung pujian, solo, Bethlehem, kemudian mana lagi? Banyak-banyak karena berkat dukungan dari panitia yang Mayu dan kerja keras kita semua. Kami 1 bulan berjalan. Kita duduk di teras kayu mulai bentuk panitia. Lalu kalau ada yang teras kayu, sekarang dia berubah nama menjadi teras sorong. Di kilo 9 kurang lebih 4 ataupun 3 kilometer dari pusat pemerintahan kantor wali kota maupun kantor gubernur di arah timur. Di situ bentuk karena tertarik tadi. Yang Makar bikin lampu Natal, yang Winamona bikin lampu Natal. Kemudian yang mana lagi? Yang Maker, yang Mama Kerajaan. Dan juga rencanakan lampu Natal. Wah, kita juga bisa juga. Mana kita bikin, kita punya lagi. Nah, itu saja, simpelnya begitu. Akhirnya kami duduk semua berkumpul. Adik kakak, saudara bersaudara. Ya, Pak Ensem ini meninggalkan segala kesibukan di Maibrat, datang. Ya, Pak Matius juga tinggalkan, Pak Nimrod juga. Lagi ada persiapan sidang di atas sampai kami ada juga Pak teman saya kasih tinggal sidang ini baru saya datang gabung karena memang dia sekwan di Kabupaten Sorong. Datang kita diskusi, ya, kemudian persiapan beliau ke Maibrat dan seterusnya. Jadi kita kumpul uang, ya masing-masing janji di situ. Ya, janji untuk dalam rangka mensukseskan Natal ini. Pertama dari Kartes Malibela. Dia sumbang dia pun segala macam, termasuk makan yang kita makan dan nikmati hari ini juga, itu dia kasih dia uang 15 juta. Termasuk MSI juga dia tanggung. Kemudian ya saya kurang lebih ada sekitar 70 baliho yang orang kirim ke Maibrat yang tadi khotbah itu undangan, kemudian gedung ini makan juga. Ini orang sedikit nanti makanan tak buang. Ya kita pesan itu ada 3 catering. Ya, begitu. Kemudian ada Doni Busawa dan keluarga 10 juta. Kemudian ada Steffi 7 juta. Kemudian itu uang, tapi barang saya tak bisa hitung. Lewat. Kemudian ya ini ada Kakak Matius ada 5 juta. Kemudian juga ada Korwam. Kami punya mama juga yang kawin dengan Dami. Jadi tidak kalah juga. Begitu. Ada yang kawin dengan Wandama, ada yang kawin dengan Moi. Moi ini yang ganteng tadi. Begitu. Bukan cuma Maibrat ya, terada. Yang Mayu juga kalau sebarkan sayap juga, jangan kamu ya roh hebat. Begitu. Ya ada Korban kasih uang 5 juta. Kemudian ya Kakak Ishak uang 5 juta. Kemudian ya Mayu ada Berto dan Dep Maitua dan 2 uang 5 juta. Berto Kamuaya. Kemudian ya ini Pak Meli tadi yang saya sebut dari Asmat dia kirim dia uang 3 juta. Kemudian ada Siana Moso, dia punya uang 2.500.000. Kemudian ada Marta Isir, dia punya uang 2 juta. Ada Lewi, walaupun sekian tahun dia tugas di Raja Ampat mulai dia terbentuk sampai sekarang mau dimasuk ke Tanah Besar. Itu juga yang Mayu. Yang Mayu bukan cuma di darat saja, tapi di laut juga ada Toma Omak juga. Begitu. Kemudian ada Novita Duaramuni 1 juta, ada Flora Duaramuni 1 juta, keluar ya ada Adina ini mami juga dari Lurah dia main-main. Dia penduduk lebih banyak dari penduduk di Kampung Ikuf.
atau kami hadir Ikufka, Fatigomi gabung, Bahwat gabung, Sire saya gabung Yumases Kefa di Fraboh di Sugam maupun Kare Tubuh Nasika gabung juga sama dengan penduduk yang dia pimpin, dia lebih. Dan semua adik-adik yang saya sebut cukup banyak pada saya, kalau saya baca ini sampai bisa 3 perkalaman belum habis juga. Jadi jumlah uang yang kami kumpul itu kurang lebih 120 juta. Pengeluaran seksi acara 22 juta, seksi dekorasi, ya ini ada sebentar ada tumpeng juga. Ini kita potong nanti sama-sama di sini. Seksi dekorasi dan ya tambah dengan tumpeng itu 9.500.000, konsumsi 70, ya transportasi 10 juta, belanja sewa gedung 18, biaya operasional staf yang urus-urus barang yang menyala, tayangan dan lain ini, ya kurang lebih ada 3 juta. Ya meja kursi, karena kursi tadi kurang kita tambah lagi di sini dan di luar lagi taruh lagi. Itu 4 juta. Total pengeluaran 136.500.000, sisa uang yang ada masih 18 juta. Gitu. Ucapan terima kasih. Pertama terima kasih kepada pemerintah Kota Sorong yang memberi gedung ini untuk kita pakai. Yang kedua, terima kasih kami anak-anak semua yang merayakan Natal hari ini, menyampaikan rasa ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Ibu Pendeta Sartika Imame yang telah jauh-jauh dari Manokwari tinggalkan dia pun jemaat. Dia pun jemaat lebih besar dan lebih banyak daripada kita yang ada di tempat ini. Di Anggori sana, pelayanan menjelang Natal dan Tahun Baru, persiapan di sana umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tapi Yamayum lebih penting sehingga dia kasih tinggal datang. Tepuk tangan itu, coba aduh macam sepi-sepi kan. Kesini untuk khotbah untuk kita terima berkat rohani dan besok pagi dia pulang. Terima kasih kepada MC Pak Yuda, Penatua Yuda dan kawan-kawan dari GPI Rock yang membantu kita. Terima kasih juga kepada Pak Memes dan Pak Frank yang ada sejarahnya yang kami sudah garap tapi kita belum bisa, itu mulai dari di sebuah dusun yang kering dan tandus, wanita-wanita kuat mengelola tanah dan alam untuk bertahan hidup. Berjalan melewati embun pagi menuju ke dusun Sien dan Atfara untuk berkebun. Di sana mereka mulai mengolah tanah mereka dengan menanam keladi dan petatas. Rere, kakakuan, osokoto, sonaf, sonaf naso. Bisa sumampo. Di sisi lain, jauh di dusun Frataruk dan Weyawet, mereka bekerja tak kenal lelah, mengumpulkan batu untuk kebutuhan hidup. Waju, namat nanan. Sofrare foto mea yak mama to berama mangkat mamut na mopitis to met na tekinyi namonan kombo. Seiring berjalannya waktu, mereka terus bekerja keras dan mendapatkan hasil untuk bertahan hidup hingga anak-anak mereka tumbuh dewasa dan menjadi pemimpin yang tersebar di seluruh tanah Papua. Oke kaju, nama
Kaju namare nubata sasumpo nubo. Pitis sumpo sasum kaha pitis to sasuton saruk kena naik. Kena pitis refoto namonan bayar boros sekolah tenang nukombo kaket namo tuan re namatna nemata najao nemeo namo raro bahwa remo ramu refoto anun hoto niranya kaket ae teme. Demikian cerita singkat yang dibawakan untuk kilas balik mengingat setiap perjuangan seorang mama di masa lampau. Kami seluruh perempuan Yumame mengucapkan terima kasih untuk anak-anak kami yang telah berupaya untuk menyelenggarakan Natal Yamayum setanah Papua untuk pertama kalinya. Dengan rasa hormat, kami mengundang seluruh perempuan Yumame tanpa terkecuali yang berada di dalam gedung ini untuk maju ke depan dan kita bersama-sama menyanyikan persembahan pujian. Sekali lagi kepada seluruh perempuan Yumame yang berada di dalam gedung ini bisa maju ke depan dan malam ini saya bersyukur atas kebaikan Tuhan untuk anak Mayum yang buat hal yang indah sampai buat satu kampung desa, kampung Yumame, sampai mengangkat nama baik orang kampung Yumame dan Mama Yumame. Dan malam ini juga kami bersyukur karena anak Mayum orang bikin Natal yang begitu meriah mengangkat mama-mama semua yang malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, amin, begitu, amin. Salam, Yesus memberkati.